Kami lanjutkan untuk acara kita pada hari ini, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman rahimahullah. Setelah kita melaksanakan buka puasa, sholat tarawih dan sholat witir berjamaah, sampailah kita di acara puncak pada malam hari ini, yakni kita akan mendengarkan bersama ceramah agama dan nantinya akan sekaligus ditutup dengan doa oleh Al-Mukarram Ustadz Anugrah Cahyadi, yang dimana Ustadz ini juga merupakan alumni dari Aksi Indosiar yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja kita sambut inilah Ustadz Anugrah Cahyadi. Kepada Ustadz, tafadhol masykuran wa alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala min suratil ukhra wa kadzalika anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan fasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Qala Nabi, man kana malun falyatasaddaq bimalih, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmih. Shadaqallahul azim, shadaqan nabiyyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sudah, yang bagi kue nanti dulu, karena nanti kalah aku sama kue itu.
Lebih kalah aku sama makanan tu, kenapa sibuk ibu-ibu tu berebut makanan. Maka yang bagi kue sabar dulu, tahan ya. Aku pun ceramah dah lama-lama. Ini sampai jam berapa ini Pak? Sahur. Kau enak cuma dengar buyut yang koyak di sini. Ayo kita ngaji ya. Sehat ibu di belakang ya, insyaallah. Di belakang itu wanita-wanita salihah, istri-istri salihah. Kalau pas lakinya gajian, kalau enggak istri toleha lah, lawan aja lelaki. Mudah-mudahan ibu-ibu semua adalah wanita-wanita yang nanti dirindukan oleh surga. Yang di dalam, yang di luar Ustaz, itu tak tahu aku nasibnya. Hankan dia sendiri kan. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, muallim wa muallimah, para imam, para muazzin. Mudah-mudahan ulama-ulama, ustaz-ustaz, muallim-muallimah di tempat kita ini, kalau sudah kita muliakan, menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk negeri kita, menjadi asbab keberkahan untuk perusahaan kita. Tidaklah Allah itu memberikan musibah kepada suatu kaum karena ulah tangan mereka sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan itu karena ulah tangan manusia sendiri. Maka perbaiki dengan memuliakan para ulama di tempat kita Bapak Ibu. Kenapa harus ulama Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau kita sudah memuliakan ulama, maka insya Allah kita pun memuliakan Rasulullah. Kenapa? Ulama itu pewaris nabi Pak. Para mudin muliakan Pak, para guru ngaji muliakan, para imam muliakan. Di sini mudin di sini kan? Ya Pak Direktur, mudin. Ustaz kau tahu ya? Karena aku anak kebun juga. Kalau kalian ini PTPN 4, aku dulu PTPN 3. Dia sama-sama cakep bon. Mudah-mudahan ini menandakan bahwasanya Pak, anak kebun itu ternyata bukan anak yang tertinggal, tapi anak kebun itu hanya sebuah status, tapi bisa bersaing Bapak Ibu. Betul? Jangan kau ngeluh kalau kau anak kebun. Jangan kau merasa malu kalau kau anak kebun. Kenapa? Itu cuma status. Perkara persaingan itu tergantung kemampuan kita. Yang bercakap malam ini, yang ngomong malam ini anak kebun. Sepertiga Indonesia sudah kukelilingi. Kenapa? Aku dilahirkan dari kebun. Maka kalau ayah emak kau karyawan kebun, saudaraku, jangan pernah. Kenapa? Yang penting halal. Tapi Ustaz, ayahku suka nyuri sawit. Nah, itu baru tak betul. Suruh mupuk, kasih 5 ton, 3 ton diserak, 2 ton jual lagi di luar. Nah, itu ya model-model cepat mati pimpinan begitu. Ada Ustaz kayak gitu? Ada. Aku tak bilang pimpinan di sini Pak, aku bilang pimpinan di sana. Man pimpinan di sana sama di sini satu grup WA, jadi sama aja kelakuannya. Aku pun gitu ya, tapi tidak ya. Insya Allah orang soleh semua yang hadir. Kemuliakan ulama. Yang terhormat Ahlul Bait Bapak Direktur. Pak Direktur yang mana? Apa? Karena aku nanya, aku tadi kan terlambat. Bapak Regional Head, Bapak siapa nama Bapak? Salah aja orang bertanya. Siapa ini? Ya Pak Nuri ya Pak, Masya Allah. Terima kasih jawabannya Pak ya. Luar biasa. Saya tadi ngambil makan nasi sama beliau bareng-bareng. Beliau udah dapat nasi, aku ditinggal makan sendirian. Biasa. Astagfirullah.
beserta ibu dan keluarga. Mudah-mudahan semakin Allah dimanapun tempatkan Bapak bertugas, Allah jaga Bapak dan keluarga. Amin. Terhormat Bapak Siregar. Gimana Pak Siregar? Bapak pinjam tangan lah. Siregar, kamu jabatan Bapak sama Pak S. Itulah pokoknya Pak. Pak yang betul nyebutkan ya Pak yang Masya Allah ya saya Siregar. Bapak sama Pak. Pak Ardiansyah sebagai Bapak STM. Itulah urusan kita Kemudian ini para pimpinan-pimpinan perusahaan yang hadir, ini adalah pimpinan-pimpinan yang soleh. Pemimpin itu harus dekat dengan masjid, Pak. Kalau sudah pemimpin dekat sama masjid, insya Allah anak buahnya pun akan dekat dengan masjid. Kenapa? Takut orang ini. Takut model-model kena mutasi orang ini. Ya Pak. Maka pemimpin itu harus jadi teladan. Maka kita doakan pimpinan perusahaan regional 3, Riau, PTPN 4 ini semua dalam keadaan sehat. Saya ngaji lama-lama jam 9, jam 9 kurang 15 saja berceramah. Jam 10 selesai layak. Ya, ceramah ini panjang pendek segitu juga dikasih panitia. Nggak ada anggarannya Pak. Malam ini Bapak Ibu kita duduk berkumpul di sini. Ini bukan karena yang mau ceramah itu aku, betul? Bukan karena yang datang itu aku, betul? Betul itu? Betul? Kalau betul biar tutup ceramah. Bukan karena kau yang datang cai, bukan karena kau yang ceramah cai, tapi karena apa? Karena kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi. Kalau nggak cinta sama baginda Nabi, nggak akan mungkin kita kumpul di sini. Aku sumpahkan nggak akan kumpul. Lebih bagus kau belanja kan? Kamu nggak petak semua itu belanja. Otaknya udah gorden baru, cat baru, kue lebaran baru, baju baru, laki baru, bini baru. Tapi itu semua kita tinggalkan. Kenapa Ustaz? Karena kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi. Nabi itu sosok yang wajib kita cintai dan pantas kita jadikan pedoman dalam hidup. Kalau hidup ini mau selamat Bang, contoh Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnata rasulih. Nanti ketika aku mati, aku nggak meninggalkan harta Pak, kata Nabi. Aku nggak meninggalkan emas, nggak meninggalkan perak, nggak meninggalkan harta berlimpah, tapi yang kutinggalkan 2 pusaka, kata Rasulullah. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi kalau kita menteladani Rasulullah, insya Allah kita selamat Pak. Insya Allah kita nggak akan bertengkar. Insya Allah kita nggak akan berpecah belah. Kenapa? Nabi yang kita jadikan teladan. Nabi itu sosok yang luar biasa. Maksud dijamin masuk surga, tapi maaf Nabi nggak punya sombong. Nah, sekarang kan hidup ini yang merusak kita kan karena kita sombong, betul ya? Apa kalian pernah disombongkan? Jadi direktur, nggak usah sombong-sombong kan Pak, biasa aja. Jadi pimpinan perusahaan nggak usah sombong-sombong kali. Kenapa? Persaingan ketat bos. Mau hebatnya kita kayak mana jadi direktur, jadi pimpinan, mati juga ya kita. Apa yang perlu kita sombongkan? Jabatan jangan membuat kita sombong, harta jangan membuat kita sombong, popularitas jangan membuat kita sombong. Hari ini mungkin Allah titipkan popularitas sama aku biasa aja, bukan? Ada sombong-sombong aku. Makan, nggak disuruh makan udah datang kue. Belum sempat makan suruh ceramah, kira aja ceramah. Ngapain berisik? Ngapain kecok-kecok? Apa yang perlu kita sombongkan hari ini? Min sulalatin min tin. Manusia ini berasal dari sari
Direktur dari tanah, Pak Regar dari tanah. Cuma kenapa ini tanah gabung? Kita ini semua dari tanah. Kita hidup di atas. Kita makan yang berasal dari dalam. Ketika mati kita pun akan kembali ke dalam tanah. Bapak, baik Bapak. Ini dulu. Aku nih Bapak Direktur Nasional. Kita Bapak Direktur Nasional. Ayo sambil jalan kita Pak aja biar gak ganggu yuk sambil sholawatan kita ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kota infak keluyuran, kotaknya cari amalan, yang ngisi tambah kesehatan, yang gak ngisi kawannya. Hati-hati Bapak, hati-hati. Kalau tidak ada kita pura-pura aja lah, pura-pura. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kota infak wirawiri, kotaknya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet mati. Coba sini kau, mati lagi kau. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin ala yasin ala yasin. Mudah-mudahan yang dimasukkan tadi jadi amal jariah Bapak Ibu. Jadi hidup ini yang merusak kita sekarang karena kesombongan Pak. Jadi kalau hidup sudah sombong, itulah yang bukan merusak kita. Sedikit banyaknya kesombongan itu mempengaruhi kehidupan kita. Maka mau apapun pangkat jabatan kita hari ini, jangan pernah kita sombong. Hari ini kita masuk dalam masjid, maaf, ada nggak bedanya pimpinan sama karyawan biasa? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa Ustaz? Kita ini sama ketika masuk masjid Pak. Ketika yang imam karyawan, yang di belakang direktur, ketika Pak Imam angkat takbir Allahu Akbar, direktur ikut nggak? Apa ada? Allahu Akbar, direktur tuh aku langsung lupa kenapa? Menandakan apa? Kita kalau sudah masuk masjid ini lembur status kita di dunia. Yang membedakan kita di sini sekarang apa Ustaz? Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma takwa, selebihnya ada Pak. Kita semua sama Pak. Masuk ke masjid sama-sama buka alas kaki. Ada di sini yang masuk pakai sepatu? Ada? Ada. Kalau ada yang masuk pakai sepatu itu selalu bilang pijak atau leher. Saya kira apa Pak ini? Menandakan apa? Kita semua sama. Kita taat sama pemimpin. Siapa imam? Mau apapun jabatan kita di dunia, nggak laku masuk masjid taatnya sama imam. Allahu Akbar kata imam ikut. Padahal dibilang dia karyawan, di belakang ada pimpinan tapi ikut. Maka orang yang hari ini sombong dalam dirinya suruh rajin-rajin ke masjid Bapak. Supaya apa? Hilang kesombongan itu. Hari ini kita sombong karena kita jauh dari masjid. Kalau masjid sudah ramai, maka apa yang akan Allah lakukan untuk kita? Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk kita. Maka kalau mau produksi meningkat,
produksi terus bagus, menuju PTPM 4 regional 3 yang juara. Ya kuncinya ada di masjid, Pak. Ramaikan masjid. Jangan masjid ramai pas Ramadan, itu pun pas waktu safari Ramadan, pas waktu pimpinan datang. Kalau enggak ramai. Ya Bang ya, ini masjid insya Allah. Masjid ramai, berkah datang. Masjid ramai, persatuan dan kesatuan dijaga. Berkah dari langit dan bumi turun, yang mendapatkan manfaat siapa? Kita yang hari ini merasakannya. Maka Nabi itu kayak begitu. Nabi itu teladan yang luar biasa buat kita Bapak Ibu. Dia dijamin masuk surga, tapi gak ada sombong. Gak ada Nabi sombong, biasa aja Nabi. Tiap malam Nabi sepertiga malam sholat malam, Pak. Sampai hitam itu mata kaki Nabi. Nabi sampai hitam mata kaki. Kenapa? Kelamaan sujud. Kita tengok tapak kaki itu. Hitam, Pak Regar hitam. Mata kaki bawah. Itu karena bahan lahir itu Pak. Ya, ini kemudian itu nih. Apa buktinya Nabi itu gak sombong Bapak Ibu? Nabi gak sombong, Nabi tetap mau menerima nasihat. Ya, padahal Nabi dijamin masuk surga. Nah hadirnya kita di sini karena kita cinta sama Nabi, sebab dia sosok yang wajib dan harus kita cintai. Gak ada di antara kita yang cemburu kalau pasangan kita cinta sama Rasul, gak ada. Gak ada Pak Direktur pasangan kita yang cemburu ketika kita cinta sama Muhammad, gak ada. Ode, awak bilang sama ini, cinta kalian Ode sama Muhammad tuh? Iya Bang. Aku pun cinta kali Bang. Sama siapa? Muhammad Bang. Jangan apa Bapak ya kan, tanya dulu Muhammad yang mana? Muhammad yang mana gitu kan? Takutku Muhammad Sukri, itu bahaya Pak. Aku kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi Allah kita akan cemburu. Kenapa? Nabi sosok yang pantas kita cintai. Dia tidak sombong. Mana buktinya dia tidak sombong? Dia tetap mau menerima nasihat dari Jibril. Apa nasihatnya? Ya Muhammad, ismasyikta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesukamu Muhammad, tapi ingat kau pasti suatu saat bakal akan mati. Pimpinan perusahaan, silakan kau hidup sesukamu. Silakan, tapi ingat suatu saat kau pasti akan mati. Para karyawan, silakan hidup sesukamu. Silakan kau bekerja sesukamu, tapi ingat kau pasti akan mati. Ucai, silakan hidup sesukamu Ucai, tapi ingat kau pasti akan mati. Kita semuanya bakal mati. Dan perkara mati kita ini gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada jaminan bagi kita sampai ke lebaran, gak ada. Mati juga nengok umur. Sama saya sama Pak Ruri, mana lebih tua? Mulut siapa tadi? Kau jangan main bisik, ini main umur bilang. Saya sama Pak Ruri mana lebih tua secara umur? Secara umur, gak usah lagi bilang. Yang mana yang mulia? Saya sama Pak Ruri mana lebih tua secara umur? Pak Ruri. Apa tentu Pak Ruri itu wafat duluan, mati duluan? Belum tentu. Bisa jadi Pak Regar duluan.
sampai malam ini Allah masih kasih kita hidup, Allah masih kasih kita nafas. Tandanya Allah sayang sama kita. Allah pengen kasih kesempatan sama kita, karena kesempatan hidup itu diperpanjang oleh Allah dengan nikmat hidup yang Allah kasih sama kita. Allah pengen kita jadi orang-orang yang pandai memperbaiki setiap salah dan dosa yang sudah kita perbuat, Bapak Ibu. Ini cara kasih sayang Allah. Umur kita dipanjangin sampai sekarang, kita disuruh memperbaiki diri. Makanya maaf orang goblok. Goblok tahu goblok? Goblok itu tolol, Bang. Tolol tahu. Orang tolol itu udah tahu botak kepalanya, tapi disisirinya ya pecah kepalanya, melentek lama-lama gitu. Ecen-ecen lah kan. Itu tolol. Nih, Imam Al-Ghazali ngomong, tahu kalian orang yang bodoh? Tahu kau orang yang celaka? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Orang yang celaka, orang yang goblok itu adalah ketika dia dikasih kesempatan hidup di hatinya, dikasih Allah hidup, dalam hidupnya Allah kasih nafas, Allah kasih akal, Allah kasih nafsu, tapi akalnya kalah sama nafsunya, Bang. Ini orang yang celaka, orang yang bodoh, dikasih akal sama nafsu, akalnya kalah sama nafsunya. Siapa orang yang beruntung? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang pandai itu, orang yang beruntung itu adalah ketika dikasih akal sama nafsu, akalnya mampu mengalahkan hawa nafsu. Maka Ramadan ini jangan anggap sebagai bulan biasa. Celaka kita kalau menganggap Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lain, Bang. Ini istimewa. Tidur kita dihitung ibadah, diam kita dihitung zikir, bau nafas kita seperti bau kasturi, baunya wangi. Nafas kita itu baunya wangi surga. Kalau di dunia jangan coba-coba kan. Makanya manusia ini selama Ramadan dia suruh banyak diam, jangan banyak ngomong. Itulah pentingnya kita mampu mengambil iktibar dari setiap apa yang Allah ciptakan sama diri kita. Apa iktibarnya Ustaz? Tengok. Bu, Allah kasih kita satu mulut, dua kuping. Artinya apa? Manusia itu suruh sedikit bicara, banyak mendengar. Kalau manusia banyak bicara, sedikit mendengar, pasti akan banyak dosa yang keluar dari mulutnya. Karena manusia semakin banyak ngomong, dia akan makin banyak dosa. Pertanyaan, di sini yang banyak ngomong siapa? Aku. Terus aku banyak dosa. Ya, memang gitu kan, tutup doa. Saya begini. Tapi berani main tutup aja. Termasuk di TV separuh jadi kan apa-apa. Astagfirullah. Ya. Maka ini bulan kasih sayang Allah, Bapak Ibu. Rugi kita kalau menganggap Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lain. Ini istimewa. Allah pengen kita baiklah di bulan Ramadan ini. Karena pada dasarnya 11 bulan yang lalu sudah terlalu banyak dosa yang kita berbuat. Betul ya? Aku mau tahu dulu di antara kita itu, siapa di antara kita yang gak punya dosa? Mau tahu aku? Ada di sini yang gak punya dosa? Ada? Jangan cerita anak-anak, Bu. Kita yang udah banyak ini, siapa di antara kita yang gak punya dosa? Yang depan ini paling banyak dosanya. Kita semua berdosa, tak ada kita yang gak berdosa. Pak Dirut, dia paling banyak dosanya seperti pada 4 regional 3. Kenapa? Dia pimpinan tertinggi. Wah, kalau bertanggungjawabkan. Bonus datang lambat, itu bahasa lambat saya. Wah, kalau berdosa dituntut orang, ya Allah, kami nggak jadi lebaran gara-gara pandemi, ya Allah, panggil Pak. Baiklah, dia lagi udah banyak dosa. Kita semua ini berdosa, Pak. Ucai, lu, ini berdosa ini, Bang. Nih, yang ngomong ini banyak dosa. Siapa bilang ini nggak punya dosa? Ini banyak dosa. Hanya karena sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua punya dosa. Belum tentu Bapak Ibu itu lebih sedikit dosanya daripada saya. Bisa jadi dosa Bapak Ibu lebih banyak dari dosa saya.
bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tidak pernah merasa salah dan tidak mau disalahkan ketika salah. Banyak nggak orang kayak begitu? Wajib ke masjid tapi kalau salah nggak mau disalahkan, merasa paling benar aja. Banyak nggak? Banyak kan? Di mana? Di sini ada. Kalau ada model orang kayak gitu di sini, ngantukkan kepala yang dinding. Jangan begitu. Kita ini semua jangan merasa benar lah. Kita semua punya salah. Makanya turun ayat, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita suruh banyak taubat, kita suruh banyak membersihkan diri. Kenapa? Allah tahu kita ini para pendosa. Allah tahu kita ini pelaku-pelaku maksiat. Para pendosa kita semua ini. Kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat di muka bumi Allah. Betul? Betul ya Bang ya? Betul nggak Bu? Ibu diminta pertanggungjawaban sebagai istri. Kau suami diminta pertanggungjawaban sebagai suami. Kau karyawan biasa dimintai pertanggungjawaban sebagai karyawan. Kau pimpinan perusahaan, kau akan dimintai pertanggungjawaban sebagai pimpinan. Pimpinan ini nanti terakhir ini. Bapak Ibu keluar masuk surga ini. Ini pimpinan terakhir. Pak Ruri, Pak Regar, itu terakhir. Saat semua udah masuk surga Pak, tinggal Bapak berdua lah Pak. Sama aku juga, ketiga lagi Pak. Aku pertanggungjawabkan sama aku. Ketiga lagi Pak kita Pak, satu sel kita Pak, satu sel tahanan. Cuman kan ada remisi, perkara yang dapat remisi duluan kan kita tak tahu kan gitu kan. Kalian masuk surga semua Pak. Kami sendiri bertiga, kami satu sel. Tewak-tewak ada kami kan. Aku kata Pak Regar, semana nih saya, semana tahan aja aku bilang. Ada solusinya diam-diam aja. Jadi semana lagi aku bilang. Dan semua Bapak Ibu masuk ke surga. Datang malaikat, panggil kamu satu kan. Regar, aja lo kau. Panggil malaikat kan. Kau semenjak jadi pimpinan perusahaan, apa yang sudah kau buat? Tak bisa menjawab. Wah, jangan malaikat berserah mereka. Habis mereka masuklah Pak Rudi, maju beliau. Kau semenjak jadi pimpinan perusahaan, apa yang kau buat? Wah, habis. Berdua pun tak kaya itu. Tinggal lagi kan? Aku dipanggil, Ucal. Maju lah Bu, aku selalu aja bukan? Ada beban aku selalu aja. Cai, ya mereka. Kau tanggal 31 Maret 2024 kau ada ceramah kau di PTP 4 Regional 3 Riau. Betul kan? Apa yang kau sampaikan? Pas mau ku jawab, rupanya ada ibu-ibu di sebagian ketinggalan masuk surga. Disapanya Ustaz. Ya Bu, aku bilang. Siapa ya? Ustaz gak kenal lagi sama aku. Mana lah ingatku? Aku bilang. Aku orang PTP 4 Riau Ustaz. Oh. Kenapa Bu? Gara-gara ceramah Ustaz ini gak kenal lagi aku sombong Ustaz. Iya Bu. Gara-gara ceramah Ustaz rajin aku sekarang sholat Ustaz. Kusuruh suamiku bagus-bagus ke masjid Ustaz. Makanya aku masuk surga itu Ustaz. Iya. Enakannya itu ya iya. Malaikat kan dengar lapor malaikat sama Allah. Cuma ini Allah. Itu jemaahnya percaya. Makanya berhasil ceramah dia itu. Udah kalau ikut masuk surga, semua ikut percaya juga. Ikutlah aku masuk ke surga. Kalau orang gue ini tengah keluar. Nampaknya dalam hati orang tua ini cuma sekali aja kita udah menciptakan muncungnya. Saya cuma mau mengomongkan hidup di dunia ini silahkan berbuat sesuka kita.
Kita mau ibadah, Allah nggak rugi. Kita nggak ibadah, Allah nggak rugi. Kenapa? Ibadah yang kita lakukan itu untungnya buat kita. Nah kita mau maksiat ya silakan, Allah nggak larang, suka-suka kita. Tapi ingat kata Allah, fa innaka mayyitun, kau suatu saat bakal kembali sama aku. Maka selagi Allah kasih kesempatan hidup umur sampai saat ini, perbaiki segala bentuk amal jahat yang sudah kita lakukan. Perbaiki kehilapan yang sudah kita perbuat. Perbaiki kemaksiatan yang kadang maaf kita lakukan, baik yang terlihat maupun nggak terlihat, yang sengaja maupun yang nggak sengaja, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Perbaiki Bapak Ibu. Tanamkan sifat ihsan dalam hati kita. Ma huwal ihsan Ustaz? Apa itu ihsan Ustaz? Al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, tapi kalau kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat engkau. Kalau sudah kita ibadah seakan-akan melihat Allah, tapi nggak nampak kita Allah di hadapan kita, yakinlah dalam hati kita kalau Allah melihat kita. Kalau sudah kita yakin Allah melihat kita, pasti kita akan ada rasa hati-hati dalam berbuat di muka bumi Allah. Betul? Kayak itu. Maka perbaiki, jangan kita sia-siakan. Tidak ada jaminan umur kita sampai di Ramadan yang akan datang. Jangankan sampai di Ramadan yang akan datang, lebaran saja belum tentu umur kita sampai Bapak Ibu. Nah kalau kita balik ke belakang, Bu, ini dulu. Kita balik ke belakang, ingat-ingat. Kalau kita pikir-pikir sekarang, Ramadan tahun ini ada yang kurang kan? Ada ya. Terawih semalam mungkin kita bisa terawih sama tetangga kita. Kita bisa terawih sama orang tua kita. Kita bisa terawih sama saudara kita. Kita buka bersama bareng mereka. Kita senang-senang bareng mereka di Ramadan. Tapi tahun ini mereka gak ikut sama kita. Kemana? Mereka udah duluan mendahului kita. Nah begitu kita. Hari ini Allah kasih kesempatan hidup, nggak tentu nanti tahun muka kita bakal hidup lagi apa enggak. Maka bakarlah segala bentuk kemaksiatan dan dosa 11 bulan yang sudah kita lalui. Ya Bu ya, ya Pak ya, Bang, oke. Yang itu perbaiki, bakar. Makanya Ramadan ini dikenal sebagai bulan pembakaran. Kenapa namanya bulan Ramadan? Jadi kita harus tahu sejarahnya. Dulu Pak, di ujung bulan Syawal itu panas sekali. Saking panasnya waktu itu orang Arab sampai jerit-jerit, teriak-teriak. Apa kata orang Arab waktu itu? Romdo, 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 romdo ya Pak, bukan rondo ya. Romdo bukan rondo. Tahu janda. Romdo panas. Romdo itu artinya panas Pak. Waktu orang Arab menjerit-jerit romdo tuh, ternyata Allah senang. Dipanggilnya Jibril, Jibril kan Jib. Pak Regan, mungkin enggak kan gitu kan? Kan gitu kan? Mereka Jibril, apa perintah ya Allah? Kau turun dulu. Sampaikan sama kekasihku, siapa? Muhammad. Bilang nanti bulan sesudah Sya'ban ini kasih nama bulannya bulan Ramadan. Kenapa? Itu orang Arab nyebut Ramadan artinya panas. Jadi kasih tahu sama Muhammad bulan sesudah Sya'ban itu adalah bulan Ramadan. Disampaikan sama Jibril, ya Rasulullah, Allah ngomong kasih nama bulan sesudah Sya'ban ini adalah bulan Ramadan. Kenapa? Tuh umatmu sebut-sebut Ramadan artinya panas dan Allah suka. Makanya ini bulan Ramadan. Asal katanya kalimatnya Ramadan artinya panas. Ramadan itu kata sifat dari panas. Sifatnya panas membakar. Karena setiap yang panas pasti membakar. Nah ini bulan pembakaran, suruh makan.
kemaksiatan kita. Supaya apa? Bersih kita, nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan gelar la'allakum. Ini ijazah dari Allah. Yang ngasih piagamnya Allah. Makanya puasa ini khusus. Ibadah kita yang lain untuk kita, tapi puasa untukku, kata Allah. Maka ini rahasia. Ini ya. Ada nggak yang tahu kalau tadi siang kita di puasa Ramadan? Coba jujur, ada nggak yang tahu di antara kita kalau kita siang tadi puasa Ramadan? Mana ada? Orang datang semua judulnya buka bersama. Yang nggak puasa pun ikut buka bersama. Ya Pak ya, kita nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Makanya puasa ini ibadah rahasia. Tahu bang? Sahur, ikut sahur. Nanti siang panen kau panen sawit. Makan kau diam-diam. Sampai rumah berapa lemas kau masih puasa bang? Kata bini kau. Masih lah. Ini kau. Ya bang, yang sayang kali aku sama kau tahan puasa walaupun kau kerja mana ya bang? Iya lah. Rupanya kawan itu udah buka duluan di sawitan. Istrimu nggak tahu, anakmu nggak tahu, tapi Allah tahu, saudara. Jangankan kita manusia nggak tahu, malaikat pun nggak tahu kalau kita sedang puasa. Karena ini pada rahasia. Untuk kita Ramadan ini Allah yang mengawasi manusia. Maka bakar kemaksiatan yang sudah kita perbuat. Allah pengen di ujung Ramadan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Ini langsung dari Allah. Jelas? Ini satu. Ramadan pulang kasih sayangnya Allah. Silakan Ramadan ini kita sia-siakan, tapi ingat fa innaka mayyitun, kita semua pasti bakal akan mati. Ingat Pak, kita mati, bapak mati, ibu mati. Yang di luar mati duluan nampaknya. Kenapa? Israel datang malam di depan dunia. Israel kan sebelum masuk kemari kan patroli dulu di luar. Di luar itu yang digas, ya silakan. Apalagi yang baru dari dalam langsung keluar. Benar loh. Nah pertanyaannya ketika kita mati, yang kita bawa ini kan sekarang apa? Nah Bu, nah kita ketika mati yang kita bawa sekarang apa? Hah? Amal. Enak kali kamu. Tidak ada orang yang mati bawa amal Pak. Aku Ustaz yang ngomong gak ada orang mati bawa amal. Kita mati bawa kain kafan. Ya kan ya? 3 lapis kita laki-laki, 5 lapis kau perempuan. Kenapa lebih tebal perempuan daripada laki-laki? Ada kitab namanya Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahab Zuhaimi. Pertama, auratmu lebih banyak. Yang kedua, bangkaimu lebih bau daripada bangkai laki-laki. Apa yang buat bangkaimu bau? Banyak kali makeup kau. Sekarang kau sidu kau, celak kau, bincu kau, bunatan di badai kau dan kalau kita kan kalau makeup kita sedikit aja Pak. Ya rambut, Rexona, parfum, ganti itu Pak. Yang lain tuh Pak di tempat makeup, kurang di sini. Itu kalau berambut pakainya rambut, kalau enggak hemat lagi enggak pakainya rambut kan. Hati-hati Bu. Jadi Ustaz rupanya kami nggak boleh berdandan. Silahkan kau berdandan. Saya cuma mau sampaikan, kau berdandan, tapi dandan untuk siapa? Untuk siapa Bu? Suami siapa? Kalau nggak kita pernah jelas bahaya ini. Untuk suami siapa? Hah? Suami siapa? Suami sendiri, jangan suami orang. Silakan kau make up, bercelak, silakan bercelak. Perempuan itu pada bercelak kan lama, pangkal tumpul, ujung lancip. Kalau sudah pangkalnya tumpul, ujungnya tumpul, ulang. Sampai lancip. Kalau undangan aman kurang make up apa? Dari habis maghrib jam 10 baru siap berdandan. Begitu sampai ke tempat undangan, habis daging itu, tinggal telur menumpuk. Ini lewat tekan kan? Itu mau bercelah. Boleh bercelah Ustaz? Boleh.
terasa cukup tobat minta ampun sama Allah. Tak boleh sulam alis, cukur alis. Bercelak boleh. Perang rambut Ustaz, silakan kau perang rambut. Agama tak melarang. Silakan mau warnain apa rambut kau? Hitam mukamu, warnai warna merah, baju tanah rambut. Boleh silakan perang rambut. Yang tak boleh kau Ustaz menghitamkan rambut. Ini baru tak boleh. Ini kan udah ada yang putih-putih aja. Kalau usah ketingkat di sembir-sembir mah. Jelas? Jelas kan? Kalau usah pada sembir-sembir. Hitam rambut awak tetap awak nampak tua. Lain kulit awak kan? Ya benar. Jadi jangan dihitam-hitamkan. Biasa aja. Silakan berbincu. Boleh kami berbincu Ustaz? Berbincu silakan untuk suami. Bincu. Biar ada dilanggakannya bibirmu. Sehingga dia awak dengar ni. Takut awak bincu dia murah, lengket semua di gigi, merah gigi kawan. Ya Allah, berbincu. Boleh berbincu, boleh. Yang tak boleh apa? Menyulam-nyulam bibir. Untuk apa ibu sulam-sulam bibir? Supaya tebal Ustaz, gampang. Kalau perkara tebal itu tak pernah disulam, antukkan ke dinding tubuh Tuhan, tebal bibir itu. Macam bember kondisel. Benar. Maka jangan rubah-rubah ciptaan Allah. Silakan kau berdandan, tapi niatkan untuk suami. Suami siapa? Suami sendiri dan suami. Ini kan para pekerja, para karyawan, ayah-ayahnya ini kan bekerja setengah mati nih. Kalau nggak maaf yang menyenangkan istrinya siapa lagi, betul? Kalau pergi kerja belum mandi, pulang kerja belum mandi, siapa yang nggak stres suami macam begitu? Punya istri model begini, jangan, doakan dulu. Kasih mereka semangat, tanggung jawab mereka ini besar. Maka doakan. Hati-hati ya bang, kau bawa yang halal-halal aja dulu. Karena yang haram jangan bawa kemari bang. Ambil tangan laki, kecup tangan. Tua Ustaz, mantu Ustaz, tua juga sedap. Kalau bawa tanah sedikit kan, kecup kan itu. Hilangkan. Ini jarang dilakukan para istri. Padahal pahalanya itu besar. Ketika seorang istri mengecup tangan suaminya keluar rumah, pahalanya sama seperti kau mencium Hajar al-Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Berebut orang tawaf di Mekah untuk mencium Hajar al-Aswad, kau tidak perlu jauh-jauh. Di rumahmu ada Hajar al-Aswad. Tangan suamimu ini Hajar al-Aswad. Apalagi hitam tangan laki itu makin besar apa kalau beruntung ini Pak Raidar. Hitam Pak Raidar kamu, Hajar al-Aswad. Yang hitam biar aja hitamkan, makin besar pahala ini. Hajar al-Aswad. Maka hari ini kita itu yang kadang kita lupa. Padahal untuk mencapai sebuah kesuksesan itu kan perlu ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Suami cari nafkah, istri melayani suami. Jangan suami cari nafkah, istri nggak mau tahu. Ini yang susah. Minta dingertiin terus, tapi kita nggak pernah ngerti. Ini yang nggak boleh. Nah suami kalau sudah cari nafkah, berjuang untuk keluarga, dan tugas kita melayani dengan baik. Doakan suami kita. Kenapa? Ini tanggung jawabnya besar orang ini di perusahaan. Ketika kita lepas mereka dalam keadaan hidup, tidak ada jaminan pulang dalam keadaan hidup, betul? Berapa banyak maaf karyawan yang ketika ngegrek sawit itu dengan Pak kena apa? Namanya kabel telanjang itu. Meninggal, pergi hidup, gak ada wafat, gak ada jaminan pun. Maka doakan suamimu yang terbaik. Ganti. Ini kan kerjasama yang apik, kerjasama yang bagus. Jangan kita maaf egois dengan diri kita, itu tidak boleh. Layankan suamimu dengan baik. Dan sedikit-sedikit merepet, buat stres suami jangan, itu tak boleh. Marah di rumah ditekan paregar, di kantor ditekan paregar, di rumah ditekan bini, apa tak stres lagi? Nah setrum seminggu meninggal lagi, ya biarkan kenapa? Mau pensiun kita Pak. Tidak boleh gitu. Doakan suami kita.
Jangan asing-asing marah, stres, gampang, minta sering, bagi harta. Keluarlah harta gono gini. Kenapa ada harta gono gini? Iyalah, karena gono yang ngegrek, gini yang gondol, makanya ada harta gono gini. Kan gitu kan? Gono yang ngegrek, gini yang gondol. Tapi kalau gono yang ngegrek, gono yang gondol, itu harta gono-gono, ini nggak dapat. Hati-hati kita saling kerjasama saja dah. Supaya apa? Lancar kerjaan. Hari ini maaf, mati itu kita tidak bawa amal, yang kita bawa kain kapan ngapainnya. Kenapa Ustaz bisa ngomong seperti itu gini? Yang namanya bawa itu ada pilihan. Nih ngajinya biar nyambung ya, Ibu. Nih Bu, saya tanya ya, Ibu kenapa sekarang pakai baju ini? Kenapa pakai baju ini? Karena ini baju yang dibawa. Kenapa baju ini yang Ibu bawa? Karena baju ini yang Ibu pilih. Kok setahun ini? Ya, Ustaz, ya kenapa Ustaz pakai baju ini? Ya karena ini baju yang aku bawa. Kenapa Ustaz bawa baju ini? Karena baju ini yang aku pilih. Kan gitu. Berarti apa? Yang namanya bawa boleh pilih. Kira-kira mulai nyambung nggak? Enggak, gini aja, nyambung nggak nyambung mau nyambung dia tuh buat maksudnya. Kadang-kadang orang kalau udah kenyang itu goblok lama. Ada contoh paling mudah ini Pak. Oke, ulangi lagi contohnya. Ibu punya anak 3, diundang ke pesta. Apa 3-3-nya dibawa? Kan enggak, yang dibawa 1, yang paling kecil. Padahal anak bapak ibu ada 3. Tapi kenapa yang bapak ibu bawa 1? Karena ini yang ibu pilih. Kenapa ini yang ibu bapak pilih? Karena dia yang paling kecil. Kan gitu. Sama, kalau yang namanya bawa boleh milih. Jadi kalau orang mati bawa amal enak, bisa milih. Amal yang baik dibawa, amal yang buruk ditinggal. Nah ini yang gak cocok Pak. Makanya orang mati gak ada yang bawa amal. Ini nyambung ini. Nyambung juga parah gitu. Dia kan kaget. Maka kalau orang bawa mati bawa amal enak Pak. Bisa milih, yang baik dibawa, yang buruk ditinggal. Nah, jadi orang mati gak bawa amal, enggak. Orang mati itu yang benarnya diikuti amal. Kalau sudah orang mati diikuti amal, mau amal yang baik dia ngikut, mau amal yang buruk dia ngikut. Amal yang baik yang nolong kita, amal yang buruk yang kita bertanggung jawab. Nyambung. Alhamdulillah. Susah nafas kalau menjelaskan di sini. Enak. Ya. Maka itu orang mati nggak ada yang bawa amal, orang mati diikuti amal. Nah kita sekarang pengennya diikuti amal yang baik atau amal yang buruk? Yang baik. Kalau yang baik maka lakukan apa yang Allah bilang. Apa kata Allah? In ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepadanya. Tapi siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu, kejahatan itu pun juga akan kembali kepadanya. Maka saya berpesan, 11 bulan yang lalu sudah banyak dosa yang sudah kita lakukan. Ini sekarang kita bakar dengan kesempatan hidup yang Allah kasih. Karena gak ada jaminan sampai kapan kita hidup. Kita mau ketika kita nanti mati, banyak amal kebaikan yang ikut akan diri kita. Amin. 1. Ramadan bulan kasih sayang Allah. 2. Ramadan ini Bapak Ibu dikenal sebagai Syahrus Shadaqah. Apa? Syahrus Shadaqah. Bulannya sedekah. Ramadan ini bulan sedekah Pak. Kenapa Ustaz ngomong gitu? Nah dulu sahabat nanya sama Nabi itu, ya Rasulullah, kapankah waktu terbaik untuk sedekah? Kapanlah sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Afdhalus shadaqah
Shadaqatun fi Ramadan. Seabdul-abdulnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ramadan ini banyak kan sedekah. Dan tadi ada namanya santunan anak yatim ya, Ramadan ya, Pak. Nih, masya Allah. Ini mudah-mudahan melalui doa anak yatim yang tadi disantunin itu bersih orang itu, Bapak Ibu. Doanya menembus aras melalui doa mereka. Mudah-mudahan produktivitas kita meningkat di tahun ini. Amin. Rajin-rajin tuh. Santunya anak yatim, rajin-rajin buat pengajian gini. Kalau bisa Ustaz itu aja tuh nggak apa-apa. Banyak usaha. Ya, tuh buat begitu. Ini bulan sedekah. Cemana cara sedekah itu Ustaz? Nah, Rasul ngajarin Bang. Cemana? Nah, ini perhatikan. Kata Nabi begini. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Yang pertama kata Nabi, kalau kau punya harta, falyatasaddaq bimali. Silakan sedekah dengan hartamu. Ada uang kita, sedekah dengan uang. Ada harta kita, kasih harta kita. Nah, sedekah itu tidak mesti banyak. Biar rutin, biar sedikit, biar 2.000 tapi rutin. Daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu enggak sedekah. Itu serangan pajak. Ya, yang ketawa itu yang menikmati ya. Yang diam-diam ini Ustaz, inilah dia korlapnya. Ya, Nabi nggak minta kita sedekah ini suruh maksa enggak. Nabi biar sedikit tapi rutin. Ustaz apa? Aku nggak ada harta Ustaz. Ada aku makanan. Apa yang kau punya? Kurma 3 biji Ustaz, nggak kasih. Ustaz apa? Aku nggak punya kurma. Jadi aku punyanya cuma air minum putih Ustaz, nggak kasih. Kenapa? Itu dihitung sedekah Bapak Ibu. Tapi sebaik-baik sedekah itu banyak tapi rutin. Nggak bisa banyak ya, biar sedikit sesuai kemampuan tapi rutin. Nih macam kota infak jalan, ini jangan jadi hantu. Kota infak datang demam kita dong. Parlok kita takut sama kota infak, ngapain? Makanya itu namanya kota infak. Infak itu artinya apa? Iuran paksa. Kalau nggak dipaksa nggak masuk itu Pak. Ada aja caranya. Pura-pura sholat lah, kota infak datang, pura-pura zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makin dekat kota infak tuh, astagfirullah, 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 astagfirullah. Siapa mau ganggu orang zikir? Dilewatkannya dari belakang badan dia. Udah lewat kota infak tuh baru, alhamdulillah. Gak boleh gitu. Nah ini infak nih. Tuh Nabi ngajarin. Ya sedekah sesuai kemampuan. Kalau nggak ada jangan dipaksain. Ustaz apa? Aku ini orang miskin Ustaz. Nggak punya harta Ustaz. Tapi aku bisa punya kekuatan Ustaz. Bagaimana cara aku sedekah? Nah, yang kedua kata Nabi, mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwati. Hartamu nggak ada memang, tapi kau punya kekuatan. Dengan kekuatanmu kau tolong agama Allah. Bantu orang yang lemah. Jangan kita orang yang kuat, dengan kekuatan kita malah menindas orang yang di bawah kita. Jangan mentang-mentang kita pimpinan, suka-suka kita menindas bawahan kita. Sadar kita para pemimpin, tanpa ada orang yang di bawah, kita nggak akan pernah jadi pemimpin. Betul? Maka harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja, saling mengayomi di antara kita. Kasih kekuatan sama Allah, bantu yang lemah. Jangan kita gunakan kekuatan kita untuk menghardik yang lemah. Ini tak boleh. Nengok tukang becak, nggak bisa dia mendayung becaknya, dan capek karena puasa, sorong Pak. Tapi sorongnya tetap di jalan, jangan kau campakkan ke sungai apa itu tak boleh. Tolong di jalan yang benar. Awak tengok nenek tu payah menyeberang, bantu seberangkan. Kenapa? Ada kekuatan untuk menyetop motor, menyetop mobil, stop, seberangkan nenek. Walaupun kadang-kadang maaf Pak, orang yang kita tolong itu biasanya ada yang tahu terima kasih, ada yang nggak tahu terima kasih. Tapi itu nggak jadi beban buat kita, karena yang
yang sudah kita buat, apalagi itu kebaikan, bukan manusia, tapi Allah. Hidup kita ini nggak boleh menilai orang, apalagi penilaian kita penilaian buruk sama orang. Oh, itu masih suka judi. Oh, itu masih suka mabok. Oh, itu nggak mau sholat. Belum tentu dia masuk ke neraka, Pak. Kita nggak boleh menjelek-jelekin orang. Oh, itu neraka tempatnya, nggak boleh. Belum tentu kita yang ngomong itu dimasukin surga. Lalu kita masuk surga pun bukan karena ibadah kita kok. Betul ya? Ustaz, apa aku rajin sholat Ustaz, aku pasti masuk surga? Belum tentu, Pak. Tergantung niatnya, sholatnya untuk apa? Karena ada pimpinan, apa karena Allah? Takutku disalahgunakan karena ada pimpinan, pura-pura alim. Banyak orang kayak gitu, menjilat, cari muka, jijik aja punya orang kayak gitu. Nggak usah pula cari muka. Kita manusia, nggak perlu menjilat karena kita bukan anjing. Ya biasa aja, dengar, anjing. Dengar, manusia nih. Jadi nggak usah kita pernah menjilat-jilat sama pimpinan. Kalau kita memang ahli ibadah, ya kerjakan aja. Kalau kita menganggap sholat kita bisa memasukkan kita ke surga, nggak usah. Kenapa? Kita tahu kemampuan sholat kita kayak mana. Betul Pak ya? Nah coba di sini betul 11 rakaat sholat. Coba kalau ini jadi 23, aku bakal seramai ini. Gak tahu kali aku. Nah sekarang begini, kalau ada dua masjid, yang satu 23, yang satu 11, mana yang bakalannya ramai? Itulah Pak kelakuan karyawan-karyawan. Yang 11 ada dua model, yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama, mana yang ramai? Udah berubah pasti. Nah sekarang begini, perkara 23 sama 11 itu gak ada yang salah Bang. Yang 23 benar, yang 11 nggak salah. 11 benar, 23 nggak salah. Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Ini ngapain kita ngerecokin perbedaan? Mau pakai kunut ya benar, nggak pakai kunut ya benar. Yang salah siapa? Yang nggak sholat. Ngapain kita ngerecokin orang dalam masjid? Ini kita suka kali ngerecokin orang yang udah masuk masjid. Ngapain kita recokin orang yang di dalam masjid? Kita kan sekarang harusnya mikir macam mana caranya orang yang belum mau masuk masjid itu mau masuk ke dalam masjid. Jangan yang udah di masjid disalah-salahkan. Ada yang kayak gitu kan? Ada banyak kan lah. Ada orang kayak gitu, ada capek ada orang kayak gitu. Sikit-sikit nyalakan, sikit-sikit bid'ah. Ada. Gerak aku dah. Ngapain kita hidup nyala-nyalakan gitu? Wong kata Allah apa? Lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagimu pahammu, yang penting kuncinya ibadah ini ikhlas Bapak Ibu. Maaf saya tanya Pak Ruri mau kemana? Saya mau ke Medan Can. Pak Ruri naik apa? Jalan darat Can. Kau mau kemana Can? Mau ke Medan juga Pak Ruri. Saya naik apa? Saya naik pesawat. Pertanyaan saya, boleh gak Pak Ruri nyalahkan saya naik pesawat? Boleh gak? Bertumbuh pun jadi kita. Kenapa? Uang saya kok kan gitu. Nah saya boleh gak nyalahkan Pak Ruri jalan darat? Mana boleh, itu hak Pak Ruri. Yang penting Pak tujuan kita sama-sama ke Medan. Jumpanya kita di Medan. Perkara siapa yang sampai duluan terserah. Yang penting tujuan kita sama. Nanti sampai sana kita sama-sama ketemu Pak. Ibadah tuh begitu, toriknya orang masing-masing, pahamnya orang masing-masing, terserah. Yang penting tujuan ibadah cuma satu. Apa Ustaz? Haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan recok kita. Ayo kita hari ini recokin. Kadang-kadang maaf, sama-sama kita yang berantem di antara kita. Itu yang merusak, yang menjadikan perpecahan di antara kita. Nanti yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan yang di luar. Orang Islam berantem kan goblok, kita yang diketahui. Maka jangan perbedaan itu dijadikan perpecahan, tapi seharusnya lewat perbedaan itu dijadikan apa? Fitrah, sunnah dalam hidup dan kehidupan. Gitu. Jadi mau 23 mau 11 ya terserah. Yang pentingnya kita sholat karena Allah. Walaupun maaf, sholat kita tidak menentukan kita masuk surga, tergantung lagi sama niat kita. Nah kalau ada yang 23, yang 1 11, yang ramai tadi aku bilang yang 11 kan?
Di sebelah ada dua model, yang satu kencang, yang satu lama, yang rame yang kencang. Syukur tadi imamnya kencang Pak. Aku tadi udah sah juga aku. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah sempat kaget juga. Pusingnya aku ini. Banyak kencang imam. Bagus, kenapa? Masih muda. Nanti untuk terawih ini, kalau bisa yang mimpin memang Pak Mataudan yang muda-muda aja. Tua-tua itu nggak usah lah. 11 rakaat itu banyak. Jadi saat yang tua-tua kami nggak boleh jadi imam, boleh. Tapi khusus zuhur sama asar yang boleh diam. Jadi yang ada suara itu biar yang muda-muda gitu. Iya kan? Kadang-kadang mah tetap juga yang tua macam mana jemaah orang yang tua ini kadang so hebat. Jangan geser aku jadi imam sebelum aku meninggal. Oke, ajak buka bersama gini kasih racun teh manis dia. Orang kalau nggak bisa dibina binasakan. Ayo kita kayak gitu. Isi kesempatan yang muda-muda yang lebih bagus. Hidup itu kita harus sadar ada yang lebih baik daripada kita gitu loh. Jangan merasa anak hawi minhum aku lebih baik dari dia terus. Kapan kita tahu di mana kita salahnya kan gitu. Nah iya yang muda-muda kan enak nih, yang tua juga jangan geser aku. Maju aku. Tahu orang tua ini banyak pikunnya. Sudah banyak pikun sombong dihantamnya ayat-ayat kembar tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bacanya ayat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu wa la nabiyyu abattum wa la antum a'budu wa la nabiyyu abattum wa la antum a'budu wa antum a'budu wa la nabiyyu abattum. Tak dapat itu ya. Situ aja berputar. Awak dari belakang ingatkan. Lakum tuh, lakum. Atau iya lakum. Lakum dinukum waladdallin. Sedang. Makanya mudah-mudahan yang jadi imam sedap awak, enak awak. Kenapa? Bagus bacaannya, bagus langgamnya, elok tajwidnya, tenang awak di belakang. Betul? Maka kita jangan sombong dengan nama ibadah kita. Ustaz, apa? Aku ahli sedekah. Nah, terus kalau ahli sedekah, aku udah pasti masuk surga. Belum tentu. Kita tahulah sedekah kita kayak mana. Apalagi orang sekarang berbuat baik, wah pasti di-upload di Facebook, di-upload di Instagram. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi takjil kepada orang-orang susah. Ngapain awak berbuat baik awak pamer-pamerkan Pak? Jadi terawih putu, alhamdulillah malam hari ini bisa menghadiri nuzulul Quran di Masjid Nurul Iman ini dengan ceramah Ustaz Ucai. Padahal dia sholat baru itu dan itu yang terakhir. Kita sombong begitu. Makanya apa kata Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab, nama kitab itu Nasaihul Ibad. Apa kata Imam An-Nawawi? Celakalah manusia ketika dia berbuat kebaikan, lalu dia cerita-ceritakan kebaikan yang sudah dia lakukan, padahal belum tentu kebaikan yang dia lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan sampai orang lain tahu. Jangan sampai tangan kanan ngasih, tangan kiri tahu. Rahasiakan itu. Cukup kita dengan Allah. Karena bukan amal ibadah kita yang masukkan kita ke surga, tapi yang masukkan kita ke surga apa Ustaz? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, sekalipun dia pelacur yang mati karena memberi minum seekor anjing, Allah masukkan ke surga ya Allah. Kenapa? Allah ridho. Selagi pelacur ini yang hina di mata kita, selagi dia tidak pernah mempersekutukan Allah, ridhonya Allah tetap bisa dia dapatkan. Apalagi kita yang hari ini berbuat baik dan kita tidak pernah mempersekutukan Allah, insya Allah ridhonya Allah akan membersamai kita dimanapun kita berada. Amin. Nggak ada harta dengan kekuatan. Nenek-nenek payah dia nyebrang. Seberangkan stop motor. Seberangkan. Nggak terima kasih ya biasa aja. Karena yang nilai bukan manusia, kan gitu.
Begitu tadi yang saya bilang kan. Macam saya Pak, saya mah 2 minggu yang lalu kejadian Pak. Saya seberangkan nenek-nenek, begitu saya seberangkan, bukan terima kasih dimaki-makinya. Memang nggak ada otak ya saya katanya. Itu maksud nenek, kenapa bukan terima kasih maki nenek maki-makinya? Rupanya apa kata nenek? Aku baru nyebrang ke sana. Baru sampai aku di sana udah mau balikkan lagi. Rupanya salah saya tahu. Mana lagi kan itu? Maka elok kita berbuat baik, ada kekuatan kita bantu yang lebih. 3, Ustaz, gak ada harta, gak ada kekuatan. Gimana cara awak bersedekah Ustaz? Mangkana lahu ilmun, ada ilmu kita, falyatasaddaq bi ilmi. Sampaikan kebaikan dari mulut kita, sekalipun kita bukan ustaz, sekalipun kita bukan pendakwah, sekalipun kita bukan mudin, sekalipun kita bukan dai. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ada kebaikan yang bisa kita sampaikan, sampaikan saja. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat. Karena pada prinsipnya kita manusia yang di dunia ini adalah para dai, kata Rasulullah. Kulli sayyin da', kita semua ini para dai. Kita pimpinan perusahaan, itu hanya sampingan Pak. Tugas pokok kita adalah pendakwah. Kita karyawan, hanya di perusahaan, itu sampingan. Tapi tugas kita adalah dakwah. Artinya apa? Kebaikan itu tidak harus keluar dari mulut seorang pendakwah saja, tapi kebaikan dan saling mengingatkan itu tugas kita bersama Bapak Ibu. Cuman caranya mungkin yang berbeda beda. Nah, aku ceramah begini, main gas saja Pak. Ada orang yang nggak ceramah Pak, dia nyanyi, tapi lagunya isinya qasidah semua, dakwah juga. Tengok itu Bang Roma, dia nggak pernah ceramah, jarang, tapi dia nyanyi, tapi lagu-lagunya isinya dakwah. Tengok itu lagu-lagu Roma. Nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Kalau tiada artinya kan bagus, mengingatkan nggak boleh begadang. Kalau nggak ada guna, kan bagus sih apa? Berjuang apa? Tuh, syiar tuh. Beliau dakwahnya begitu. Nah saya kayak begini, Pak Direktur, bagaimana cara dakwanya? Dia gunakan kekuasaan agar apa? Mengingatkan setiap karyawan, setiap waktu sholat datang, tinggalkan pekerjaan, sholat dulu, habis itu baru kerja. Begitu cara dakwah beliau. Gaya dakwah saya begini, sampaikan gini aja. Perkara nanti diterima atau nggak terserah, mau dibuat atau nggak terserah. Yang penting sudah lepas tanggung jawab. Yang kedua, Ramadan itu bulan sedekah. Dengan harta, nggak ada harta. Dengan kekuatan, nggak ada kekuatan. Dengan ilmu, tiga-tiganya nggak ada. Falyakul khairan aw liyasmut, nggak bisa berkata yang benar. Aw liyasmut, diam, itu sudah membantu. Terakhir yang ketiga, Ramadan itu syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu adalah bulan tempat kami turunkan Al-Quran. Al-Quran itu kami jadikan petunjuk bagi manusia, dan kami jadikan Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan kalau hari ini kita sudah beriman dengan Al-Quran, kita lazimkan baca Quran, siogianya kita ini akhlaknya harus seperti akhlaknya Quran. Harus tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang menjadi hak, mana yang bukan hak kita, mana yang kewajiban, mana yang harus kita tinggalkan. Kenapa? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Demikian kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, kata Allah, supaya apa? Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ngaku takwa sama Allah, jadikan Quran itu sebagai imam kita. Nah, Ramadan ini bulan diturunkannya Quran, maka basahkan bibir kita ini untuk terus membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Ustaz, apa? Aku Ustaz baca Quran gak sanggup sekali baca 1 juz Ustaz. Gak apa-apa, biar 1 ayat itu lebih bagus daripada 1 juz. Untuk stok 1 bulan itu tak boleh. Kenapa? Pahalanya besar. Karena pahalanya bukan dihitung per ayat, pahalanya dihitung per huruf.
Kalau kita wudhu setiap huruf 10 ganjarannya, kalau nggak berwudhu setiap hurufnya 1 ganjarannya. Kalau kita nggak baca, kita cuma dengar, yang dengar pun juga dapat pahala. Inilah mulianya Al-Quran. Maka nggak bisa 1 hari 1 juz, ya 1 hari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf tambah 1, 200. Enak Pak dari pahala 200 tuh. Ustaz apa? Aku belum Al-Quran, aku masih alif-alifan Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Ya nggak apa-apa baca alif-alifan. Dihitung pahala. Apalagi bulan Ramadan. Kasih speaker, pakai mic, kuatkan volume, arahkan ke rumah tetangga. Jangan speaker di rumahmu, kau buat guru-guru aja, buat karaokean aja, kuat untuk ngaji. Masih alif-alifan, baca, pakai speaker kuat-kuat, memotivasi tetangga. Tetangga masih nyapu. Ibu di rumah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetangga itu berhenti nyapu. Wah, dan suara kawan nih katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga itu padat. Alif. Sadaqallahul azim. Gitu aja rupanya. Boleh Ustaz, boleh. Apa manfaatnya? Malam takbir kau selesaikan huruf hijaiyah. Tamat huruf hijaiyah. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir di masjid. Ibu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wassalamu. Tamat hurufnya. Habis lebaran lanjut lagi. Lidate anudatena kami mati depanmu anakku. Badate banundatena kami mati depanku banaku. Tadate tanundatena kami mati depanku tanahku. Kan enak. Dejek tetangga ini dah tua masih alim-alim, enggak usah dilapan. Balas waktu ngaji. Date mata date tak mimwa mati depanmu matamu. Segitu luar biasanya Al-Quran. Kalau kita mau mengamalkan dan mengkajinya Bapak Ibu, maka Ramadan ini bulan Quran, wajibkan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Ingat, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Mau selamat ikut Quran. Kalau kita mau celaka silakan tinggalkan Al-Quran. Yakinlah kita ketika kita amalkan baca Quran, lalu pelan-pelan kita mentadaburi isi Al-Quran, lalu kita hafal Quran, insya Allah Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita ketika kita menghadap Allah. Sekalipun kita punya hafalan, yang kita hafal cuma Al-Ikhlas, insya Allah Al-Ikhlas itu tadilah yang bisa menolong kita di hadapan Allah dengan syafaat Al-Quran. Amin. Ya, itu aja ya Pak Dirutnya, jam 10 ya. Udah ya. Tolonglah udah ya. Udah ya, jam 10 ya. Tadi saya ceramah jam 9 kurang 15, sudah 1 jam 15 menit. Aku nggak apa-apa Pak, sampai 2 jam itu nggak masalah. Cuman di TV aku 1 jam 20 juta kalau tak. Misalnya barangkali yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan yang 3 ini bisa diamalkan. Yang pertama, ingat, hiduplah sesuka kita, tapi ingat kita pasti akan mati. Maka Ramadan ini bulan kasih sayangnya Allah. Gunakan, semaksimalkan umur yang hari ini Allah kasih sama kita untuk memperbaiki segala dosa, hirap dan khalaq yang 11 bulan sudah kita lakukan. Ramadan inilah bulan untuk memperbaiki segalanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan di ujung Ramadan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Yang kedua, Ramadan itu bulan sedekah. Silakan bersedekah. Ada harta kita, laksanakan dengan harta. Harta kita nggak punya dengan kekuatan. Kekuatan kita nggak ada karena sudah tua.
dengan ilmu. Sampaikan kebaikan, walaupun kebaikan itu kadang-kadang sudah tahu orang, tapi kalau kita sampaikan insya Allah tetap jadi manfaat dalam hidup kita. Yang ketiga, Ramadan bulan Quran, maka lazimkan diri kita, mulut kita, lisan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan lewat Quran itu memberikan syafaat bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa meninggalkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang saya tinggalkan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang saya tinggalkan tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Mudah-mudahan melalui momentum kali ini perusahaan kita, panen kita, produktivitas kita semakin lebih baik adanya. Mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran, berkah silaturahim, berkah ilmu, berkah silaturahim dan pertemuan malam ini, insya Allah PTPN 4 Regional 3 tercapailah visi misinya menjadi PTP yang juara dengan produktivitas yang semakin meningkat. Amin. Saya pamit undur diri Bapak Ibu ya, karena mungkin Pak Dirut saya tanggal 2 baru balik ke Sumatera Utara, karena besok malam saya masih di Kampar. Saya dari Kampar, saya besoknya tanggal 2 baru balik ke Sumut. Sampai di Sumut tanggal 2 sama dengan mantan gubernur Sumatera Utara di Simalungun. Dari Simalungun saya tanggal 3 nya terbang lagi ke Bagan Siapi-Api. Di Bagan Siapi-Api tanggal 4 pagi mungkin saya berangkat dari Pekanbaru Jakarta ke Palembang. Di tanggal 4 itu saya tidak balik ke Medan lagi, karena saya langsung keluar negeri. 3 hari saya ada di Malaysia Pak, 2 hari di Singapura, 1 hari ada di Brunei. Itu pun kalau ada yang mengundang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.